Oke guys, sekarang saya berada di salah satu objek wisata yang berada di Minahasa Utara, yaitu objek wisata Menara Kaki Dian atau Menara 7 Kaki Dian. Jadi objek wisata ini dibangun tahun 2011. Konsepnya kaki dian yang diambil dari referensi Alkitab yang merujuk pada kandil atau 7 kaki dian di zaman Perjanjian Lama sebagai tempat penerangan dalam bait suci. Dan saya akan mencoba untuk mengeksplorasi, untuk melihat bagaimana keadaan objek wisata ini, karena sudah agak lama kelihatannya sudah seperti agak tidak terawat. Oke, kita akan lihat saja. Oke, kita jalan. Yang pertama kita akan temukan areal parkir yang cukup luas, tapi sudah ditumbuhi oleh rumput-rumput dan tidak terawat seperti ini. Ini berada di samping dari objek wisata tersebut. Kemudian kita melihat ini adalah bagian entrance atau jalan masuk, tangga jalan masuk ke arah 7 Kaki Dian, dan memang sudah tidak terawat, sudah tidak ada upaya kelihatannya. Oke, kita akan coba untuk naik ke bagian atas untuk melihat keadaan dan situasi kondisi di Kaki Dian tersebut. Oke, kita jalan. Oke, itu adalah bangunan Kaki Dian, 7 Kaki Dian yang berada di Minahasa Utara, ketinggian 19 meter di 300 sekian mdpl. Sekarang kita berada di bagian depan dari ini. Rupanya bangunan khusus untuk penagihan karcis, tapi sudah tidak terpakai. Ini adalah gerbangnya. Dan sebenarnya dari sini kita bisa melihat di depan kita itu pemandangan yang sangat luar biasa sekali, yaitu pemandangan jalan tol yang dari Manado ke Bitung, dan kita dapat melihat keadaan, situasi, kondisi
tempat ini yang kelihatan seperti berada dalam sebuah loyang begitu. Dan bagus sekali, dari sini juga kita bisa melihat kelihatannya di depan sana itu mungkin Gunung Lokon. Dan objek wisata ini sendiri dibangun di kaki Gunung Kelabat, sehingga cukup bagus, dan vegetasi-vegetasi yang ada di tempat ini persis sama dengan yang berada di Gunung Kelabat. Oke, ini situasi dan kondisinya sudah tidak terawat karena memang dibangun dari tahun 2011. Kita jalan sebelah ini, kita lihat keadaannya seperti apa. Oke, ini ada jalan setapak dari batu pecah tapi sudah tertutup dengan rumput liar. Oh iya. Oke, ini ada fasilitas bangunan yang cukup besar dan megah, dan ini bisa digunakan untuk rapat atau kegiatan ibadah pun bisa, karena memang objek wisata ini dibangun khusus sebagai objek wisata religi Kristiani yang memang merupakan mayoritas penduduk Sulawesi Utara itu adalah Kristen. Oke, kita lihat bagian samping. Ini fasilitas bangunan juga untuk mungkin seperti kantor, tapi sudah tidak terawat lagi. Padahal kelihatannya bangunannya masih bagus. Oke, sekarang kita balik. Ini bangunan yang cukup besar dan menurut saya ini bagus sekali, tapi kendalanya memang rupanya kurang digunakan sehingga dengan cepat tertutup dengan rumput-rumput liar dan menjadi kumuh. Oke, ini ada bagian jalan setapak menuju kaki Dian, dan ini dia kaki Dian itu. Oke, dari sini tidak terlihat jelas karena sudah terlindungi dengan pohon. Ini bagian dasar pondasi dari kaki Dian. Bagian dalam kaki-kakinya berupa baja, sedangkan tingginya sendiri 19 meter. Dan objek wisata ini sendiri berada di ketinggian 300-an mdpl atau 300 meter sekian dari permukaan laut. Oke, masih sama. Ternyata di bagian kiri dan kanan sama-sama dibangun bangunan atau fasilitas untuk kegiatan-kegiatan religius, bisa untuk ibadah atau kegiatan-kegiatan rapat, whatever. Oke, kita akan lihat dari sini. Ini dia bangunan kaki Dian itu. Oke, ini dia dengan ketinggian 19 meter. Situasi dan kondisi di sekitarnya sudah tertutup dengan rumput liar. Oke, kita akan coba jalan ke bagian sebelah kiri. Kita akan melihat
Oke, ini adalah bangunan yang sama seperti di sebelah kanan dari kaki Dian itu. Bagian plafon sudah ada yang berlubang dan copot, sedangkan bagian atap sengnya sudah ada juga yang copot, sehingga terlihat air sudah tembus dan tidak akan lama lagi pasti bangunan ini akan hancur. Oke guys, ada sebuah rumah panggung. Oke, kita lihat ini ada apa. Jalan rumah panggung. Tidak terlalu tahu apa kegunaannya. Dan juga di tempat ini banyak ditanami dengan bunga-bunga seperti bunga bougainville, dan juga ada pohon-pohon endemik yang memang memiliki bunga yang indah. Seperti itu. Oke, ada jalan setapak turun. Mungkin bisa juga naik dari sebelah ini, dari kiri kanan bisa. Kita turun. Kita turun saja, kita akan melihat bagian bawah. Oke, kita kembali di bagian tangga entrance atau tangga naik untuk masuk. Dan di depan kita itu ada tulisan Minahasa Utara dalam bentuk baja ukuran raksasa. Kita akan lihat entah masih kita temukan lengkap atau sudah tidak lengkap lagi. Kita akan coba lihat. Oke, banyak bunga-bunga yang ditanam tapi sudah tidak diperhatikan. Kita akan coba menyusuri. Ini jalan apa ini? Oh, ada jalan juga. Rupanya ini bunga-bunga yang ditanam. Oh, bagus sekali. Oke. Oh, rupanya ini adalah kebun percontohan rambutan binjai, mangga. Oke, kita balik, kita lihat dari bawah lebih jelas apa sebenarnya yang ada di tempat ini. Kita balik. Wow, bunga yang sangat indah. Oke, kita balik. Oke, itu tulisan Minahasa Utara dalam bentuk raksasa. Minahasa. Kemudian ke arah bagian kanan utara. Tapi sudah terlindungi dengan pohon-pohon. Jadi sudah tidak terlihat lagi dari tempat, dari jalan. Oke, kita lihat apa ini. Oke, ini adalah Grand Design Taman Hayati Kaki Dian. Oh, ini rupanya juga adalah Taman Hayati atau Taman Keragaman Flora. Ternyata di sini ada banyak floranya dan fauna. Aceros cassidi, burung-burung. Culicipa helianthea. Jenis burung-burung yang banyak sekali. Ini dia. Ada sekitar 9, 13, 17 jenis burung yang ada di tempat ini. Dan hewan-hewan ini dimonitoring terus. Ditemukan sebanyak 30 jenis burung, 21 jenis kupu-kupu, 3 jenis
mamalia, 3 jenis reptil, dan 1 jenis amfibi. Dan ini adalah grand desainnya. Oke, kita lanjut. Kita lanjut. Dan memang ini adalah kebun percontohan, salah satu juga merupakan areal kebun percontohan, karena ini ada percontohan buah-buahan, mangga, rambutan, whatever, apa saja rupanya yang ditanam oleh pemerintah kota, khusus Minahasa Utara. Oke, ini adalah jalan masuk menuju area Taman Hayati. Taman Hayati. Oke. Rupanya ini adalah Taman Hayati yang berfungsi sebagai hutan lindung hingga merupakan sumber air. Oke, kita tidak akan naik ke atas. Kita akan lihat di bagian kiri kita menghadap ke arah kota. Ini rupanya ada beberapa atau satu bangunan yang jenisnya seperti ruko, diberi sekat-sekat, mungkin untuk berjualan, tapi rupanya sudah tidak terpakai lagi, atau mungkin memang tidak sempat dipakai. Oh iya, ini adalah tempat untuk berjualan karena ini menggunakan rolling door. Untuk para pengunjung yang datang ada wastafel. Oke. Ini sekitar 3 kali 2 meter. Ada 1, 2, 3, 4 ruangan. Di bagian tengah kita dapati ada WC, tapi sudah tidak terpakai. Oke, kita lanjut. Bagian depan kita mendapatkan bangunan. Kita mendapati bangunan berbentuk sangat ringkas, hanya seperti ini. Mungkin digunakan sebagai aula untuk acara-acara atau apa saja, kegiatan apa saja, ibadah atau apa saja. Cukup aman dari baja, konstruksi baja. Ini bukan baja ringan ya, tapi memang baja asli. Hingga konstruksinya kuat. Tidak heran kalau dari 2011 sampai sekarang masih bertahan, karena memang ini bukan baja ringan. Oke, cukup luas. Ini ada sekitar 10 meter kali 10 meter. Cukup luas. Dari sini kita bisa melihat oh iya, dari sini kita bisa melihat rupanya ini daerah Minahasa Utara. Mungkin di bagian bawah Air Madidi, kota Air Madidi. Dari sini juga kita bisa melihat areal-areal perumahan yang banyak sekali. Oke. Sepertinya di kejauhan sana Gunung Lokon. Sebenarnya jika pemerintah sedikit inisiatif untuk membersihkan kembali tempat ini, kita mendapatkan pemandangan yang luar biasa sekali dari sini. Pohon-pohon ini mungkin sudah terlalu tinggi hingga melindungi view tempat ini. Oke.
Oke, rupanya bangunan ini bertingkat 2, bagian dasarnya juga ada. Kita akan coba lihat. Oke, kita akan coba lihat. Karena ini ada tangga turun ke bawah. Oh iya. Iya. Memang di bagian bawah juga ada ruangan water closet WC, ruangan yang mungkin sekitar 5x10. Sudah tidak beraturan lagi, banyak coret-coret di sana sini, tapi memang cukup bagus, bangunannya masih cukup bagus. Oke, kita kembali ke atas. Kita kembali. Kita akan mencoba untuk melihat ya, bagian depan. Oke, ini bangunan dari konstruksi baja yang memuat tulisan Minahasa Utara, memanjang ke arah bagian kanan jika kita menghadap ke objek wisata. Masih cukup bagus dan lengkap, tinggal dicat kembali. Oke, kita balik. Permisi. Oh, apakah masih aman? Aman. Oke, dari sini kita bisa melihat situasi dan kondisi yang ada di bagian bawah. Jalan tol Kota Air Madidi. Ya, jalan tol Manado. Dari sini terlihat dengan jelas Manado, Kota Manado. Kemudian Gunung Manado Tua juga terlihat dari sini. Karena memang ini berada di bawah kaki Gunung Kerabat, berada di ketinggian 300 sekian mdpl atau di atas permukaan air laut. Dan itu jalan tol. Oke, keren. Itu dia bangunan konstruksi baja yang bertuliskan Minahasa Utara. Ini ada jalan menuju ke arah bagian bawah, tapi kita tidak akan melewatinya. Kita cukup explore di tempat ini saja. Kita balik. Kita balik. Oke, sudah rusak. Salah satu bangunannya sudah rusak. Kita balik. Ini areal parkir yang cukup luas. Mungkin sekitar 8 kali 8 meter. Bisa memuat kendaraan mobil dan motor, cukuplah. Sedangkan akses jalan berada di dalam taman ini terbuat dari paving blok, tapi sudah tidak dibersihkan lagi. Hati-hati karena paving ini juga sudah berlumut, licin mungkin.
diharapkan hati-hati. Oke guys, tidak banyak yang bisa kita lihat di sini. Kita akan turun saja karena situasi dan kondisi keadaan tempat ini sudah mulai agak mendung. Di bagian atas sudah terlihat awan gelap, mungkin akan hujan. Oke guys, kita sudah trekking di sekitar areal Taman Wisata Tujuh Kaki Dian ini, dan situasi kondisinya memang sudah agak memprihatinkan, tapi tidak mengapa ya, terhitung cukup bagus lah sebagai spot untuk melihat pemandangan ke arah kota Manado dan juga kota Air Madidi, Minahasa Utara. Karena hari sudah menunjukkan jam 11, saya akan segera turun karena terlihat di bagian kaki Gunung Kelabat sudah mulai gelap, akan hujan. Saya tidak mau kehujanan di tempat ini. Oke guys, sampai jumpa lagi di konten saya berikutnya. Jangan lupa bahagia. Selamat tahun baru 1 Januari 2024. Semoga teman-teman diberkahi Tuhan, diberi kesehatan, rezeki yang melimpah. Dan kita berjumpa lagi di konten saya berikutnya. Masih sama di seputar objek-objek wisata yang berada di Sulawesi Utara, dan jika kita mau panjang kita akan berada pada daerah-daerah lain. Dan sampai jumpa lagi. Salam wonderful Indonesia.